Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan merespon sebuah flyer atau sebuah banner untuk sebuah acara. Jadi acara ini kemungkinan besar diselenggarakan oleh Kanzus Sholawat Pekalongan di bawah pengaruh Habib Lutfi bin Yahya. Jadi rencananya Kanzus Sholawat akan menggelar haul habaib dan ulama masyayikh, para syekh, para sesepuh. Jadi disatukan begitu. Tujuannya apa? Supaya ada kesan bahwa ulama dan habaib solid. Mereka bersatu, mereka saling mencintai seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Yang dulu bagaimana maksudnya? Yang status quo. Yang sebelum ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memporak-porandakan ini semua. Jadi di tengah gempuran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka berusaha tetap mengibarkan bendera kekuasaan, tetap mengibarkan bendera kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana? Yang status quo yang lama itu. Ya Habib mau bagaimanapun kondisinya adalah cucu Nabi, dan pastinya tetap di atas, tetap dimuliakan di atas ulama-ulama Indonesia. Mau sekali berapapun ulamanya, tetap ketemu Habib harus hormat, harus ta'zim, harus cium tangan, bahkan harus memujanya. Ini doktrin lama, ini keadaan status quo yang sedang diperjuangkan. Jadi di tengah gempuran dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka bukannya merubah diri, bukannya insaf, tetapi malah terus mengencangkan doktrin ini sehingga tetap berjaya, dengan harapan Kiai Haji Imaduddin semakin kuat, PWILS semakin kuat, kita juga semakin kuat melawannya. Ini kan bebal namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini memperlihatkan bahwa mereka sangat takut kehilangan kekuasaan itu, takut kehilangan kehormatan itu. Mereka tidak ingin kiai-kiai ini menempatkan mereka sejajar seperti orang biasa. Tidak bisa, tidak boleh, tidak mau, tidak sanggup. Maka mereka berusaha sekuat mungkin agar pemikiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini tidak merembet, tidak diterima oleh kiai-kiai di Indonesia ini. Bisa repot urusan. Kita akan menjadi manusia biasa. Kita akan kehilangan panggung. Kita akan kehilangan kehormatan. Kita tidak akan dihargai sebagaimana dulu. Tidak akan disanjung, dihormati sebagaimana dulu. Itulah kira-kira perjuangan daripada Ba'alwi untuk tetap mempertahankan bendera kekuasaannya. Maka flyer ini adalah satu gambaran bagaimana kegigihan mereka untuk berjuang. Ya silahkan. Dalam flyer ini tetap bahwa Habaib Ba'alwi ini adalah orang yang paling berjasa di NU. Bahkan secara terus terang Habib Lutfi bin Yahya mengarang cerita bahwa yang mendirikan NU, yang menginisiasi, yang menasehati untuk dibentuknya NU adalah Habaib Ba'alwi. Padahal ini sudah dibantah oleh PBNU dan dilarang untuk menyebarluaskan informasi ini karena hoax. Tetapi mereka berkeyakinan terus mendikte muhibinnya untuk percaya ini. Sehingga kemudian Nahdlatul Ulama tetap di bawah penguasaan Habaib Ba'alwi. Kemudian dalam sejarahnya NU ini tetap berhutang budi atas jasa-jasa Habaib Ba'alwi dalam mengembangkan NU. Jadi kiai-kiai ulama dan habaib ini dianggap sebagai inti daripada NU. Benarkah begitu? Ternyata tidak. Ini adalah usaha-usaha manipulasi, usaha-usaha distorsi sejarah kepada para mukibin dan rakyat Indonesia yang belum paham. Bagaimana sejarah yang sesungguhnya? Kita ulas lagi bahwa Habaib Ba'alwi itu dikenalkan kepada orang Indonesia lewat Belanda. Dan dijadikan orang dengan kasta kedua, kasta di tengah antara tertinggi Eropa
kemudian terbawa inlander atau pribumi. Maka mereka hidup enak. Kemudian diperkenalkanlah Habaib Ba'alwi ini sebagai keturunan Nabi. Mereka menanam di setiap titik-titik perlawanan dan memperkenalkan sebagai keturunan Nabi dengan tujuan orang-orang yang berani kepada Belanda. Dengan adanya Habaib Ba'alwi ini, kalian harus nurut kepada orang ini, nanti kalian kualat. Apa yang dilakukan Habaib Ba'alwi waktu itu adalah memadamkan api-api pemberontakan, meredakan kemarahan-kemarahan rakyat, dan melarang adanya perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Siapa rajanya? Habib Utsman bin Yahya. Dan kemudian Habib-Habib di bawahnya ditanam, disebarkan di daerah-daerah yang ada gejolak, ada perlawanan pemberontakan terhadap Belanda. Itulah sejarahnya. Kemudian dalam hal organisasi pun, Nahdlatul Ulama mendirikan sendiri dan Ba'alwi pun mendirikan sendiri yang disebut Rabithah Alawiyah. Mereka tidak pernah ikut, tidak pernah campur, tidak pernah berjuang lewat Nahdlatul Ulama waktu itu. Masing-masing saja. Karena apa? Karena Rabithah Alawiyah anak emas, Nahdlatul Ulama anak tiri. Karena di situ ada Habib Utsman bin Yahya yang diberi hadiah kalung salib bergambar singa. Tetapi di Nahdlatul Ulama ada Mbah Hashim Asy'ari yang menolak pemberian atau hadiah dari Belanda. Beda status, beda karakter. Kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya, RA berkembang 1920 kalau nggak salah lebih dulu, kemudian NU terbentuk dan berjalan masing-masing. Yang satu dimanja Belanda, yang satu ditekan Belanda. Tetapi setelah kemerdekaan, RA ini kehilangan tuannya, kehilangan pelindungnya sehingga berbaik-baikan dengan NU, namun belum ada yang berani masuk NU. Baru kemudian setelah beberapa tahun ada Habib yang mau bergabung dengan NU. Dan kemudian setelah itu baru beberapa orang masuk, dan itu pun atas anjuran Mbah Hashim Asy'ari untuk mengakomodasi para Habaib Ba'alwi ini. Sebelumnya setelah kemerdekaan mereka akan dipulangkan ke Yaman besar-besaran sama seperti etnis lainnya. Belanda dipulangkan, Cina dipulangkan, Yaman dipulangkan. Tetapi atas kebaikan daripada kiai-kiai ulama Nusantara, jangan. Untuk Cina khususnya diminta untuk memilih, menandatangani kesetiaan kepada NKRI. Untuk Yaman itu tidak usah menandatangani kesediaan kepada NKRI, tetapi langsung dilindungi oleh Mbah Hashim Asy'ari, oleh kiai-kiai ulama-ulama NU, tetap tinggal di Indonesia. Sehingga setelah itu banyak yang masuk NU, banyak yang berbaik-baik dengan warga muslimin pribumi Nusantara. Dan tidak lagi mengunggulkan Belanda atau memuji-muji Belanda, karena mereka sudah realistis. Dan setelah itu perannya di NU pun ya hanya diakomodasi saja, masuk 1 orang 2 orang sudah, selebihnya adalah Nahdlatul Ulama yang asli pribumi Indonesia. Nah, itulah sejarahnya Habib dengan NU. Jadi kalau sekarang ada usaha-usaha memanipulasi sejarah bahwa Habaib Ba'alwi itulah yang mendirikan NU, yang membesarkan NU, yang memberi warna kepada NU, itu dusta, pembohongan. Dan sampai sekarang pun usaha-usaha itu masih dilakukan. Mereka sekarang memegang erat-erat NU seolah-olah paling NU. Karena apa? Karena ketakutan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna di balik flyer ini. Bukan semata-mata kesalahan penempatan, bukan semata-mata kesalahan pembuatan banner promosinya, bukan. Ini memang sudah rekayasa sejarahnya. Jadi tidak heran kalau para habaib itu ditempatkan di atas ulama-ulama NU, bagaimanapun sepuhnya, bagaimanapun tingginya derajatnya di mata pribumi Indonesia, tetap mereka statusnya secara kasta sosial adalah di bawah Habaib Ba'alwi. Padahal kita tahu di foto itu bahwa bapaknya Habib Lutfi bin Yahya yang paling besar itu tidak ada satupun sejarahnya dengan NU. Entah siapa dari antah berantah yang hanya ditaruh di situ kemudian dijadikan termulia.
Kemudian ada lagi di sampingnya itu kakek-kakek buyutnya yang sebenarnya bukanlah ulama, tetapi hanya seorang pemain biola. Namanya Ali bin Hashim bin Yahya. Tetapi walaupun pemain biola namanya Habib, ya tetap di atas ulama-ulama besar. Itulah usaha-usaha untuk mengibarkan bendera kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerti makna di balik flyer ini, kita sebagai orang pribumi Indonesia yang sedang berjuang untuk kesetaraan, yang sedang berjuang menghilangkan doktrin-doktrin sesat habaib ba'alwi ini, ya harusnya protes. Harusnya jangan ada penggambaran semacam ini. Tetapi protes-protes yang dilakukan itu selalu dicounter oleh mereka dan mukibinnya. Masalah segini sepele aja dipermasalahin. Masalah gambar aja dipermasalahin. Dasar kalau hatinya sudah julid, sudah kotor, ya begini ini. Itu cara mereka menutup propaganda di balik itu. Cara mereka menutup suara-suara yang menjelaskan makna di balik itu. Inilah kecerdikan mereka dalam berkonfrontasi, dalam melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi cahaya yang muncul ini kemudian dipadamkan. Muncul lagi cahaya, dipadamkan lagi. Muncul lagi cahaya, dipadamkan lagi dengan mulut-mulut mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nuri. Tapi kalau memang kebenaran, ya pasti muncul lagi walaupun dipadamkan lagi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Kita lihat dengan adanya flyer ini, mereka yang waras otaknya akan melihat sebagai propaganda, yang tidak waras otaknya akan senyum-senyum saja, senang-senang saja. Itulah inti perjuangan kita. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.